Beberapa hari ini saya ketawa lihat ada dua kubu yang saling serang. Padahal Pilpres juga masih lama. Dua kubu ini sebenarnya ada di kapal yang sama, yaitu PDI Perjuangan. Saya menyebut mereka, kedua kubu ini adalah kubu Ganjar dan kubu Puan. Kalau terkait dengan itu, tugas saya hanya satu, bekerja saja. Saya harus melaksanakan tugas saya dengan baik, dan untuk urusan yang seperti itu urusan ketua. Hanya karena tidak ingin nama Ganjar terus mendominasi di survei-survei nasional, Ganjar dipepet, bahkan diremehkan dengan statement seperti Bambang Pacul yang waktu itu viral. Bahkan menurut kabar, Bambang Pacul lah yang punya strategi tidak mengundang Ganjar di acara PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Karena yang namanya tiga pilar itu ya eksekutif, legislatif, struktur partai di Jawa Tengah. Nah kebetulan kan Ganjar juga sebagai gubernur Jawa Tengah dan juga PDI Perjuangan yang ditugasi menjadi gubernur. Ya mestinya diundang. Saya tahu Ibu Mega itu sebagai ketua umum itu selalu menempatkan orang-orang yang punya track record yang sudah dianggap mumpuni, punya pengalaman yang dianggap sudah cukup, kemudian tentu saja orang yang punya komitmen untuk bangsa dan negara ini, ya salah satu contohnya Pak Jokowi. Di Ganjar Millennial Center Provinsi Kalimantan Tengah mendeklarasikan Ayah Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Kami dari Ganjar Millennial Center mendukung penuh seperti itu. Nanti pada saatnya saya akan berbicara. Saya akan menyampaikan kemana kapal besar relawan Jokowi ini akan kemudinya kita arahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Banyak yang bertanya kenapa Puan Maharani tidak dipilih oleh rakyat. Kenapa malah memilih Ganjar Pranowo? Padahal Puan Maharani ini cucunya Insinyur Soekarno, Bapak Proklamator Indonesia yang berjasa melahirkan Pancasila. Pertama, karena Puan ini wanita. Di dalam Islam pemimpin itu digambarkan sebagai imam. Maka seseorang yang wajib menjadi imam hanyalah laki-laki. Selama ada laki-laki, wanita, cewek, ibu-ibu, emak-emak, teteh-teteh, gak bisa jadi imam, gak bisa jadi pemimpin. Ya seperti Ibu Megawati kemarin, agak kesulitan kalau misalkan wanita dijadikan presiden, karena patokannya imam. Gak tahu mungkin nanti kalau bertahun-tahun yang akan datang, konsep imam untuk menjadi pemimpin bisa berubah. Karena di Islam juga mengandung kesetaraan. Laki-laki dan perempuan sama. Tapi untuk saat ini kayaknya susah. Kalau saya mengambilnya ya bebas-bebas saja lah. Selama baik, mau cowok, mau cewek, silakan-silakan saja. Tapi untuk saat ini kayaknya nggak bisa. Akan sulit lah. Yang kedua, karakter dari Puan Maharani ini diam. Kalau diam ya agak susah. Kita butuh pemimpin yang street fighter. Yang berani bertempur dengan persiapan maupun tanpa persiapan. Menghadapi masalah, menyelesaikan masalah, dan menjelaskan masalah beserta solusi-solusinya jika rakyat yang tanya, wartawan yang tanya, DPR yang tanya, atau siapapun yang nanya. Jadi harus cakap, otaknya harus pinter, akhlaknya harus bagus, mentalnya harus bagus. Jadi kalau Puan Maharani agak susah, kurang cakap, kurang berani tampil, terkesannya itu teoritis, pragmatis, kaku gitu. Jadi kalau mau jadi presiden ya Puan Maharani harus berani tampil, tidak kaku, street fighter. Yang ketiga, seorang pemimpin itu ya harus sederhana. Sederhana, anti korupsi, pro rakyat, mau belusukan, mau mendengarkan suara rakyat, menyelesaikan permasalahan rakyat.
Dan itu semua bisa dilakukan kalau Puan Maharani pernah menjadi wali kota, pernah jadi bupati, atau pernah jadi gubernur. Menjadi pemimpin di suatu daerah. Karena di sana banyak rakyat. Nanti kinerja dari Puan Maharani dinilai oleh rakyat kalau baik, bagus, tentu saja. Menjadi presiden itu ya tinggal nunggu waktu saja sebenarnya. Tapi kan Puan Maharani belum pernah jadi gubernur, wali kota, bupati. Makanya tidak dikenal oleh rakyat, pengorbanannya, pengabdiannya, anti korupsinya belum teruji. Yang keempat itu disurvei kalah bro, jauh banget. Surveinya kalah jauh banget. Otomatis kalau nyalonkan presiden juga nggak bisa. Jauh banget, surveinya kalah mulu. Beda dengan Ganjar, surveinya di atas mulu. Karena Ganjar semua kriteria-kriteria tadi sudah terpenuhi. Jangan kaget kalau setiap survei merajai. Ya karena Ganjar paling ideal. Dibandingkan dengan Anies Baswedan, dibandingkan dengan Prabowo, dibandingkan dengan calon presiden yang lain, Ganjar memang paling ideal. Dan dia sosok yang diinginkan oleh semua partai. Memang Ganjar paling ideal. Punya kemiripan dengan Jokowi itu hampir 95%. Jadi ketika Jokowi tidak bisa 3 periode, sudah jelas. Tongkat estafet itu ke Ganjar. Kenapa harus Ganjar? Kenapa harus Ganjar? Yang mana sekarang katanya mulai dijebak, mulai dianaktirikan, mulai disisihkan, mulai disepelekan. Ya karena Ganjar ini merupakan pilihan rakyat yang selalu merajai survei. Kalau misalkan menghina Ganjar sama saja dengan menghina bangsa Indonesia. Merendahkan Ganjar sama dengan merendahkan bangsa Indonesia. Menyepelekan Ganjar sama saja menyepelekan bangsa Indonesia. Karena dia ini sebetulnya calon tunggal yang akan jadi presiden di 2024. Rakyat sudah memilih. Bukan Megawati yang memilih, rakyat yang pilih. Kalau rakyat sudah pilih, biasanya pasti jadi. Ya kalau Ibu Megawati dengan PDIP-nya nggak mau nyalonin Ganjar, ya nggak masalah. Suara rakyat itu akan diberikan kepada Ganjar, dan itu sudah pasti, ya tinggal cari saja partai mana yang mau. Suara rakyat pasti berbondong-bondong ke partai itu. Kalau PDIP nggak mau calonkan Ganjar sebagai presiden. Ya mungkin di 2024 PDIP wassalam. Oh jangan gitu Ustadz. Coba saja kalau nggak percaya. Coba misalkan Bu Megawati calonkan Prabowo Puan. Hancur lebur. Saya jamin. Gerakan rakyat ini nggak bisa dilawan. Karena ini murni aspirasi rakyat dan rakyat sudah menentukan, rakyat sudah menilai. Ganjar sudah terbukti, teruji, berani, pro rakyat. Dan kita bisa lihat hasilnya. Jadi kalau saya itu terlalu terlalu berani kalau misalkan PDIP tidak mencalonkan Ganjar Pranowo. Terlalu berani. Seharusnya itu logis-logis saja lah. Seperti kata Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Orang yang berakal itu yang berpikir, yang mampu membaca tanda-tanda alam. Nah, tanda-tanda alam ini kita sudah bisa membaca. Ganjar Pranowo itu merupakan pilihan rakyat. Kalau PDIP tidak mau calonkan Ganjar, ya PDIP 2024 tidak akan jadi pilihan rakyat. Mungkin kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.